Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi kita yang tentang ikatan kovalen. Jadi yang selanjutnya ini kita bahas yaitu tentang ikatan kovalen rangkap 3 ya. Nah, jadi ikatan kovalen ya, ikatan kovalen rangkap 3 itu ikatan yang terjadi antara atom nitrogen dengan atom nitrogen membentuk molekul Na2. Itu salah satu contohnya. Nanti dia akan membentuk ikatan rangkap 3. Kita konfigurasikan terlebih dahulu ke atom nitrogennya, di mana atom nitrogen itu kan punya nomor atomnya 7 ya. Maka kita konfigurasikan jadi 2 di 5. Oke. Atom nitrogen ini memiliki 5 elektron valensi. Elektron terluarnya ada 5. Jadi maka agar memperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap atom nitrogen itu memerlukan tambahan elektron sebanyak 3. Jadi 5 ditambah 3 nanti cuma jadi 8. Ada 3 elektron lagi yang harus masuk terikat oleh nitrogen agar nitrogen tersebut menjadi stabil membentuk oktet ya, sesuai dengan aturan oktet. Yang kedua, atom N saling meminjamkan 3 elektronnya masing-masing. Nah, ini perhatikan. Karena tadi kita membentuk molekul N2 atau molekul atau gas nitrogen. Jadi masing-masing nitrogennya itu saling memberikan satu sama lain. Jadi sehingga kedua atom nitrogen tersebut akan menggunakan 3 pasang elektron secara bersamaan. Nah, perhatikan. Ini ada satu atom nitrogen ya, satu atom nitrogen dengan elektron valensinya ada 5. Kita buat sembarang dulu titik-titiknya, yang jelas harus berpasangan nantinya ya, tidak ada boleh ada yang sendiri atau dalam ganjil ya, itu hasil akhirnya. Kemudian satu lagi atom nitrogennya juga kita buat titiknya sembarang. Ini sengaja dibuat yang N sebelah kanan itu titik 2 di atas, berarti ada satu pasang elektron di atas. Yang sebelah kiri juga begitu, ada satu pasang elektron di sebelah atas. Kemudian 3 titiknya lagi, 3 elektron yang belum berpasangan itu diletakkan sebelah kanan, dan N yang sebelah kanan letakkan elektronnya itu 3-nya lagi di sebelah kiri. Kemudian nanti masing-masing elektronnya itu yang ada diletak di sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama mengikat. Yang atas berpasangan, yang tengah berpasangan, yang bawah berpasangan. Jadi N yang sebelah kiri mengambil 3 elektron dari N yang sebelah kanan, jadi totalnya ada 8 elektron atau 4 pasang. Dan yang N yang sebelah kanan juga seperti itu, mengambil 3 elektron dari sebelah kiri, kemudian dia akan membentuk 6 pasang elektron. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Ya, jelas ya. Jadi rumus struktur daripada N2 ini adalah N garis rangkap 3 kemudian N. Dan rumus kimianya itu adalah N kuah DN2. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang jika kita gunakan ikatan antara atom C dengan atom C dalam molekul atau senyawa etuna atau nama lainnya asetilena dengan rumus molekul C2H2. Berarti kita harus pertama sekali mengkonfigurasikan tiap unsurnya. Ya, tiap unsur itu harus kita konfigurasikan terlebih dahulu.
Yang pertama C. C itu memiliki nomor atom 6. Kemudian kita konfigurasikan jadi 2, 4. Kemudian H, kan tadi di sini C2H2 ya, berarti ada unsur C dan ada unsur H di sini. Jadi dua-dua kita konfigurasikan. Yang C-nya sudah, yang H-nya sekarang. H itu nomor atomnya 1. Berarti kita konfigurasikan 1. Berarti elektron valensi dari C itu adalah 4 dan elektron valensi dari H adalah 1. Ya, atom C memiliki 4 elektron valensi dan atom H mempunyai 1 elektron valensi. Jadi, atom C akan memasangkan 4 elektron valensinya masing-masing 1 atom H dan 3 pada atom C yang lainnya. Ya, begitu. Nah, contoh. Kita gambarkan dulu C-nya. C dulu kita tuliskan, kita letakkan elektron valensinya sembarang. Karena kita tahu nanti dia dalam bentuknya C2H2, berarti kita sudah tahu letak C-nya pasti ada 2, H-nya juga ada 2. Berarti kita posisikan C-nya di tengah, 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Kemudian kita tuliskan titik-titiknya, lambang Lewisnya, supaya kita tahu kemana dia saling berikatan. Ya, nah, C yang sebelah kiri, yang titik ya, 1, 2, 3. Satu lagi 4. Nah, sedangkan C yang di sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 elektron dari C yang sebelah kiri dan C yang sebelah kanan akan saling memberikan elektronnya masing-masing atau saling berikatan. Nah, kemudian satu lagi C-nya ini yang sebelah kanan dan C-nya yang sebelah kiri masih belum berpasangan. Nah, karena ada H2 di sini dengan elektron valensi 1, maka kita letakkanlah H1 di sebelah kanan dengan cross ya. Nah, itu akan berpasangan dengan H, C-nya. Yang sebelah kiri juga, H-nya juga akan berpasangan dengan C yang di sebelah kiri. Nah, jadi seperti itulah bentuk daripada lambang Lewis dari asetilena atau C2H2. Perhatikan, C yang di sini berarti total jumlah keseluruhan elektronnya ada 8, sudah memenuhi hukum oktet. Berjumlah elektronnya 8 atau 4 pasang. C yang sebelah kiri juga seperti itu. Total keseluruhan itu sudah 8 dan memenuhi hukum oktet. Gimana H dengan yang di sebelah kanan? H yang di sebelah kanan sudah memenuhi hukum duplet. Diambilnya 1 elektron agar dia berpasangan dari si C. Yang di sebelah kanan begitu juga. Diambilnya elektron dari si sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian untuk yang H di sebelah, untuk rumus bangun atau rumus strukturnya, ya, rumus bangun atau rumus struktur. Karena dia sudah berikatan, ya, karena dia sudah membentuk lambang Lewis, kita sudah tahu, maka letaknya itu di sebelah mana? Antara C yang sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan, karena ada 6 pasang 6 elektron yang saling berikatan membentuk 3 pasang, maka di sini tertulislah 3 rangkap 3. Ya, garis rangkap 3 itu membentuk namanya ikatan kovalen rangkap 3. Sementara C yang ini dengan H sebelah kanan ini membentuk ikatan kovalen tunggal. C yang sebelah kiri dengan H yang sebelah kiri juga membentuk ikatan kovalen tunggal. Jadi kalau disuruh bagaimana rumus bangun daripada C2H2 itu gambarnya seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, itu untuk ikatan kovalen. Ada rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap
rangkap 3. Nah, sekarang bagaimana dengan ikatan kovalen koordinasi? Atau disebut dengan ikatan kovalen koordinat. Atau ada yang juga menyebutnya dengan ikatan kovalen datif. Atau juga ada yang menyebutnya dengan ikatan kovalen semipolar. Banyak penyebutannya ya. Oke. Jadi yang dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron tapi berasal dari salah satu atom saja. Ya, hanya berasal dari salah satu atom saja. Di mana salah satu atom itu akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Supaya atom yang disumbangkan itu mencukupi elektron sehingga memenuhi hukum oktet. Ya, seperti itu caranya. Pasangan elektron ikat yang menyatakan ikatan koordinasi digambarkan dengan tanda anak panah kecil yang arahnya dari atom donor menuju atom akseptor pasangan elektron. Jadi, kalau tadi rumus molekul atau rumus struktur daripada ikatan kovalen rangkap 2 ataupun rangkap 3 itu kan ditandai dengan cara ada garis 2-nya rangkap 2 atau garis rangkap 3. Nah, bagaimana kalau misalnya dia yang ikatan kovalen koordinasi? Kalau ikatan kovalen koordinasi tandanya itu yaitu dengan memberikan garis tapi ada anak panahnya. Kan tadi disebutkan bahwa yang namanya ikatan kovalen koordinasi, penggunaan pasangan elektronnya itu hanya berasal dari salah satu atom. Jadi siapa yang memberikan atau itu disebut dengan donor, siapa yang memberikan pasangan elektron atau donor elektron ke aseptor elektron atau yang menerima pasangan elektron, maka arah panahnya itu menuju ke aseptor yang menerima. Sepasang elektron bebasnya tadi diserahkan atau diberikan untuk ke atom yang bersifat sebagai aseptor pasangan elektron. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini sebagai contoh, perhatikan. Pembentukan senyawa BF3NH3. Ya, BF3NH3. Kita konfigurasikan dulu terlebih dahulu BF-nya, NH-nya. Akan menghasilkan elektron valensi B itu sama dengan 3, elektron valensi F itu sama dengan 7, elektron valensi N itu sama dengan 5, elektron valensi H itu sama dengan 1. Ya, konfigurasikan elektronnya masing-masing. Nah, jadi sekarang kita buat gambar struktur Lewisnya terlebih dahulu. BF3 kita letakkan di sini. B tadi konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya itu sama dengan 3. Berarti ada 3 titik. Sebelah kiri saya diletakkan, sebelah ke atas sama sebelah bawah. Kemudian F3, berarti ada 3 F bakalan yang berikatan terhadap B. Ya. Nah, karena ada 3 titiknya, berarti kita pasangkanlah masing-masing, letakkanlah F-nya di masing-masing titik yang sudah ada tadi dituliskan sebelumnya. Tuliskanlah F di sebelah bawah. Tapi konfigurasi elektron valensinya yang tertulis di situ adalah 7. Kita buat dulu sepasang di bawah, sepasang di kanan, sepasang di kiri. Berarti sudah ada 3 pasang berjumlah 6 elektron. 1 elektronnya lagi kita letakkan di atas, yang nantinya akan berikatan dengan si 1 elektron dari si B. Yang sebelah kiri begitu juga, pasangkan dulu di bawah, di kiri, di atas. Satunya lagi pasangkan, nanti dia akan berikatan dengan si elektron dari si B. Yang F juga begitu. Nah, kemudian NH3. NH3 juga begitu. N-nya berarti ada 1, H-nya ada 3. Letakkan N-nya di tengah, karena N itu memiliki elektron valensi ada 5. Letakkan sepasang di sebelah kiri, 1 di atas, 1 di kanan, 1 di bawah.
Nah, karena hanya ada 3, berarti ada tadi 3 titik dari si N yang belum berpasangan sama sekali. Maka kita dekatkanlah atom H dengan satu elektron valensinya di masing-masing titik yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi H di bawah 1, letakkan titiknya 1, kalau elektron valensi dari H1, supaya untuk berikatan dengan si satu elektron N yang tadi. Kemudian satu lagi atom H kita letakkan di sebelah kanan dengan satu elektron valensinya yang akan berikatan dengan satu elektron N, dan satu lagi letakkan di atas. Jadi semua sudah berpasangan ya. B-nya sudah berpasangan semua, sedangkan N-nya juga sudah berpasangan semua. Hanya saja ada satu di sini N yang bersisa, dan di sini B-nya belum memenuhi hukum oktet. Ya, coba. Kalau F-nya kan sudah 8 ini ya, atau 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan F yang sebelah sini. Begitu juga dengan F yang sebelah bawah. Sedangkan B-nya masih 6. Masih 6 ya, atau masih 3 pasang. Berarti untuk memenuhi hukum oktet, dia kurang 1 pasang lagi atau 2 elektron. Maka dia akan mengambil 2 elektron itu dari si N yang tadi ada pasangan elektron bebasnya. Begitu. Jadi didekatkanlah dia, membentuklah seperti ini. Inilah 2 elektron atau sepasang elektron itu disumbangkan dari N ke B. Supaya B menghasilkan 8 elektron atau 4 pasang elektron sehingga akan memenuhi hukum oktet. Nah, begitu juga dengan N. Jadi semua sudah 8 sekarang kan, kecuali H ya. H harus memang duplet ya. Hanya duplet, N-nya sudah oktet, F-nya sudah oktet, B-nya sudah oktet. Semuanya sudah oktet. Jadi sudah berikatan. Nah, bagaimana dengan rumus molekulnya? Berarti rumus molekulnya yang digambarkan itu adalah yang berikatan antar satu atom dengan atom yang lain. Bukan yang bebas, yang pasangan elektron ikat yang digambarkan. Jadi F di sebelah kiri berikatan dengan B-nya, berarti ini garis 1, yang berikatan hanya 1 pasang, ke atas juga 1 pasang, ke bawah juga 1 pasang. Kemudian yang N juga seperti itu. Ke atas 1 pasang, ke kanan 1 pasang, ke bawah 1 pasang. Nah, kemudian tadi kan yang N-nya memberikan pasangan elektron bebasnya ke B supaya B-nya ini membentuk hukum oktet sehingga 8, ya kan? Nah, berarti gambarnya bukan hanya garis saja, melainkan menunjukkan anak panah ke arah siapa yang didonorkannya. Berarti siapa di sini yang menjadi donor adalah nitrogen atau N. Dan siapa yang menjadi aseptor adalah boron atau B. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira sudah jelas ya? Oke, baik. Contoh selanjutnya. Terbentuknya molekul ozon. Bagaimana terbentuknya molekul ozon? Ozon itu O3. Ya. Agar semua atom O dalam molekul O3 dapat memenuhi aturan oktet, maka dalam salah satu ikatan antara O dengan O, oksigen pusat harus menyumbangkan kedua elektron bebasnya atau sepasang elektron bebas. Nah, elektron valensi O itu kan 6, karena dia nomor atomnya 8. Jadi kita konfigurasikan yang 2, 6. Letakkanlah ada 3 ya, O-nya ada 3. Tapi elektron valensinya kita buat 6. O yang pertama, 1, 2 sepasang. Ke kiri, 1, 2 sepasang. Di atas, 1, 2 sepasang. Berarti ada 3 pasang, totalnya ada 6 elektron. O yang di tengah juga seperti itu. O yang di kanan juga seperti itu. Ya, wah, kenapa ini berbeda letak posisi elektronnya? Itu tidak jadi masalah. Tergantung kita membuatnya, yang jelas dia harus menggambarkannya harus benar-benar saling berikatan. Siapa yang mengikat siapa dan siapa yang menyerahkan elektronnya ke siapa. Ya, jadi kita boleh mengarang, hanya saja memang harus benar sesuai dengan aturan. Ya, harus memenuhi hukum oktet. Oke. Nah, jadi
O yang di sebelah kiri tadi itu akan menyumbangkan atau akan mengikat dua elektron atau sepasang elektronnya ke atom O yang di tengah. Jadi ini membentuk satu ikatan. Jadi kalau kita cari atau kita hitung jumlah elektronnya jadi di 8. Nah, coba hitung. 2 di kiri, 2 di atas, 2 di kanan, berikatan lagi dengan 2 diambilnya dari O yang sebelah kanan. Jadi totalnya ada 8. Begitu juga dengan O yang di tengah. O yang di tengah, karena sudah berikatan dengan yang sebelah kiri tadi, berarti totalnya ada 8. Nah, bagaimana dengan O yang di sebelah kanan? O yang di sebelah kanan kan masih 6. Makanya dia mengambil dua elektron itu atau sepasang elektron itu dari O yang di sebelah kirinya. Jadi total elektron daripada si O yang sebelah kanan ini juga jumlahnya sudah 8. Yang di tengah 8, yang di kiri juga 8. Inilah yang disebut dengan ini yang disebut dengan elektron ikatan kovalen koordinasi. Ya. Nah, bagaimana jadi gambar strukturnya? Nah, nih rumus strukturnya jadi seperti ini. O yang di kiri dengan O yang di tengah membentuk ikatan kovalen rangkap 2, dan O yang di tengah dengan O yang di sebelah kanan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi dalam satu senyawa atau satu molekul itu dapat membentuk dua ikatan sekaligus atau lebih atau satu, tergantung ya. Dan untuk ozon membentuk dua ikatan, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen koordinasi. Oke ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar dan ikatan atau polaritas ikatan. Jadi, dalam ikatan kovalen dengan perbedaan keelektronegativitasannya itulah yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Perbedaan elektronegativitas yang besar dan atau elektron cenderung tertarik lebih besar ke arah satu atom, itulah disebut dengan kovalen polar. Jadi pada posisi ini ikatan bersifat polar. Ada dua cara dalam menggambarkan bahwa itu disebut dengan ikatan kovalen polar. Dengan panah polar seperti ini, atau dengan memberikan tanda seperti ini, delta positif atau delta negatif. Delta negatif elektronegativitas, delta positif elektropositivitas. Ya. Nah, bagaimana perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen? Kalau kita tinjau dari titik didihnya, ya, maka ikatan kovalen itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan ion itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan kovalen. Titik lelehnya juga seperti itu. Ion memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan kovalen. Wujudnya bagaimana? Untuk ikatan atau senyawa ion akan berwujud padat pada suhu kamar atau suhu normal. Sedangkan ikatan kovalen atau senyawa kovalen dapat membentuk padat, bisa cair, bisa juga gas pada suhu normal atau suhu kamar. Ya, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Sedangkan ikatan ionik itu selalu padat. Bagaimana dengan daya hantar listriknya? Kalau dia dalam bentuk padat, dia merupakan jenis isolator atau dapat mengantarkan panas dengan baik. Lelehannya, larutannya juga seperti itu. Bagaimana dengan senyawa kovalen? Padat membentuk isolator, lelehan juga membentuk isolator,
Sedangkan larutan ada yang bersifat konduktor. Tidak semuanya. Ya. Bagaimana kelarutannya dalam air? Kelarutannya dalam air untuk ikatan ion atau senyawa ion pada umumnya semuanya larut dalam air. Sedangkan ikatan kovalen pada umumnya tidak larut dalam air. Sedangkan untuk kelarutannya dalam senyawa pelarut organik yaitu trikloroetan ionik tidak larut dalam senyawa organik atau pelarut organik yaitu trikloroetan, sedangkan senyawa kovalen atau ikatan kovalen dapat larut dalam pelarut organik yaitu trikloroetan. Itulah perbedaan ikatan antara senyawa ion dan juga dengan senyawa kovalen. Tadi kita berbicara masalah aturan oktet ya. Kalau membentuk suatu molekul itu harus memenuhi yang namanya aturan oktet. Tapi ternyata ada pengecualian dari aturan oktet itu sendiri. Tidak semuanya akan menghasilkan 8 elektron valensi atau membentuk elektron itu menjadi 8 jumlahnya setelah berikatan ya. Nah, yang pertama, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet meliputi senyawa kovalen biner sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu atom-atom yang elektron valensinya kurang dari 4. Elektron valensi Be kan 4. Elektron valensi Be, B, dan Al itu kan tidak mencapai 4. Ya kan? Contohnya tadi biasanya itu 3. Ya kan? 3. Elektron valensi B kan sama Be kan 3 tuh. Jadi kalau 3 dia kan supaya untuk 8 kan harus mengambil 5, sementara elektron valensinya saja hanya 3. Jadi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan 5, sementara yang harus berikatan dengan dia hanya 3 elektron saja. Makanya yang maksimum bisa berikatan dengan si B hanya 3 elektron. Berarti 3 elektron itu berikatan dengan 3 elektron yang lain, jadi totalnya ada 6. Nah, 2 lagi dari mana? Itulah yang tidak bisa berikatan dengan si B. Biasanya disumbangkan. Itulah yang tadi kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, inilah salah satu pengecualian daripada aturan oktet. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Contohnya seperti NO2. Mempunyai jumlah elektron valensi itu 5. Tambah 6, tambah 6 sama dengan 17. Nah, kalau misalnya 5. Nah, dengan elektron valensi ganjil, jika dia itu nanti berikatan juga tidak akan membentuk ikatan kovalen. Bahkan bisa dia itu membentuk ikatan lebih dari 8 nanti. Ya, inilah yang kita masuk yang ketiga. Senyawa dengan oktet berkembang. Apa itu oktet berkembang? Di mana unsur-unsur periode yang ketiga atau lebih dapat membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet atau lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Karena kulit terluar M, N, dan seterusnya dapat menampung lebih dari 18 elektron. Jadi kalau misalnya ditotalkan nanti jumlah elektron ini nggak 8 lagi. Bisa ada yang 12, ada yang 16, ada yang 18. Ya, contohnya si PCl3 ini. PCl3. Kalau kita konfigurasikan, ya, kalau P itu kan memiliki nomor atomnya 15, berarti kita konfigurasikan untuk ya sabar, P kena 15 ya kan, berarti 2 8 5 PCl 5 ya, PCl 5 berarti
P-nya itu ada 5 elektron terluar. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing elektron ini akan berikatan dengan Cl. Cl elektron valensinya 7 karena letaknya di golongan 7A kan. 1, nah dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pasangkan 3 pasang. Satunya lagi di sini. Satu lagi Cl di sini nanti. Satu lagi Cl di sini. Satu lagi Cl di sini. Satu lagi di atas. Jadi kalau kita jumlahkan, P-nya ini kan jadi berikatan ini 1 pasang. Ke sini 2 pasang, 3, 4, 5 pasang. Jadi totalnya ada 10 elektron. Lebih dari 8. Nah, ini adalah pengecualian. Dikatakan benar tidak? Benar. Nah, karena dia sudah benar saling berikatan. Nah, pengecualian dari ketiga elektron tersebut. Untuk dalam pembentukan atau kita bisa melihatnya dari struktur Lewis-nya. Ya. Nah, ada pengecualian aturan oktet, ada kegagalan dari aturan oktet. Ya, aturan oktet gagal, dikatakan gagal meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi maupun post transisi, ya, golongan B atau lantanida dan juga aktinida. Contoh, atom stannum Sn mempunyai 4 atom Sn ya, mempunyai 4 elektron valensi. Tetapi senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi positif 2. Senyawanya itu lebih banyak, kelebihan 2 elektron, padahal elektron valensinya 4. Seharusnya kan dia positif 4. Nah, atom Bi mempunyai 5 elektron valensi. Seharusnya dia ini negatif 3. Tetapi senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi positif 3 dan positif 1. Jadi penyimpangan dari aturan oktet ini berupa tidak mencapai aturan oktet dan melampau aturan oktet atau oktet berkembang. Itulah kegagalan daripada aturan oktet. Dia tidak bisa meramalkan untuk khusus untuk unsur-unsur transisi. Ya. Nah, coba kalian kerjakan. Ini ada soal latihan. Yang pertama, tunjukkan polaritas ikatan berikut dengan bantuan panah polar. 1 NH, kemudian ada Fn, dan ada ICN. Soal yang kedua, susun berdasarkan urutan kenaikan polaritas dari yang terendah ke yang tertinggi. Dan yang ketiga, susun berdasarkan kenaikan polaritas ikatan dan berikan tanda delta positif ataupun negatif. Sesuai di mana letaknya. Di Cl, apakah Cl yang delta positifnya, contoh ya, yang FCl, apakah Cl yang delta positif, atau F yang delta positif, atau Cl yang delta negatif, atau F yang delta negatif. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, yang terakhir, nanti kirim di Google Classroom ya. Yang terakhir, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Jadi itu terjadi akibat adanya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dan muatan negatif dari elektron bebas. Atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Jadi bola pingpong itu dikumpulkan. Nah, itulah yang dikatakan dengan atom-atom logam. Rapatannya benar-benar antara molekul yang satu dengan molekul yang lain dalam logam itu benar-benar sangat rapat. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif.
Itu catatan, perhatikan. Maka dari itu, kulit terluar atom logam relatif longgar. Terdapat banyak tempat kosong, sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Ya. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas, sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Apa itu? Keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom. Jadi elektronnya tidak hanya berada di satu atom, bisa pindah ke atom yang lain. Tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Itulah mobilitas daripada si elektron dalam ikatan logam. Nah, perhatikan. Ini contoh senyawa logam. Ini contoh logam yang dimana tiap atomnya atau tiap molekulnya itu saling berikatan dengan rapat. Dan ada ion positifnya di dalamnya. Ya. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Ya, menyelimuti ion-ion positif logam. Struktur logam seperti gambar di atas dapat menjelaskan sifat-sifat khas logam. Yang pertama, logam berupa zat padat pada suhu kamar. Akibat adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi atau dalam awan elektron dengan ion positif logam. Yang kedua, logam dapat ditempa atau tidak rapuh, tapi dia dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan atau diregangkan menjadi kawat. Hal inilah akibat kekuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergeser sedangkan ikatannya tidak terputus. Itulah keistimewaan daripada atom logam. Yang ketiga, penghantar atau konduktor listrik yang baik. Ya, akibat adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas dan berpindah-pindah. Hal ini terjadi karena sebenarnya aliran listrik merupakan aliran elektron. Aliran listrik merupakan aliran elektron. Karena elektronnya sangat banyak di dalam ikatan logam, maka dia merupakan konduktor listrik yang baik. Ya. Nah, perhatikan gambar-gambar ikatan logam berikut ini. Jadi diibaratkan kalau dalam satu kubus, setiap sudutnya itu membentuk ada satu bola pejal. Ya, diibaratkan itu adalah logam-logam yang saling berikatan satu sama lain. Ya. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Selamat siang, jangan lupa dikerjakan soalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.